Berkata beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi'ulumihi bidaraini amin. Kalau bukan perlakuan baik Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba yang senantiasa bermaksiat, niscaya akan berubah gambaran hamba tersebut di zahirnya, dan niscaya akan menghitam wajahnya. Kalau bukan berharap kepada Allah atau adanya harapan kepada Allah, hati kita akan terpotong-potong karena takut akan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala di waktu yang mulia ini membentangkan nikmatnya kepada penghuni Sewon, dan Allah luaskan rizki mereka. Akan tetapi Allah menjadikan rizki tersebut untuk membantu kita dalam berbuat taat dan menjaga mereka dari berbuat kemaksiatan. Kemudian Allah berfirman, kalau Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan rizki kepada hamba-hambanya dengan bentangan yang berlebihan, niscaya mereka akan berlebihan di muka bumi ini maksiat kepada Allah. Berkata sebagian orang yang mengerti, memahami ayat tersebut, ahlul faham, dhamir di dalam firman Allah li ibadihi a'id kembali kepada rizq, yakni ibadir rizq. Karena kita tahu dalam kaidah fikih dhamir itu selalu kembali kepada aqrab madhkur, paling dekatnya yang disebut, ai li ibadir rizq. Tapi kalau ibadur rahman nggak akan ngefek kepadanya rizki yang luas atau harta yang berlimpah, dan tidak akan menyibukkan mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Abu Bakar bin Salim ketika dibacakan di hadapannya hadis baginda Muhammad, dunia itu penjaranya orang mukmin. Gal itu selama manusia fi maqamul iman, maka mereka itu dunia buatnya adalah sijin, penjara. Tapi kalau sudah maqamul ihsan, dunia ini bukan lagi penjara untuknya. Sebagaimana diceritakan seorang Yahudi berdiri di hadapan baghlah, peranakan antara kuda dengan keledai itu, milik Sayyidina Abu Bakar Al-Adni. Kemudian kepala dari kuda tersebut dipegang oleh si Yahudi. Wahai tuanku, aku mau tanya pertanyaan dari hadisnya kakekmu Muhammad SAW, dunia itu penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Mana penjara yang kau sekarang ada di tengah-tengahnya? Mana buatmu penjara? Aku lihat kendaraanmu ini berjalan di atas karpet Romawi yang begitu mahal, dan makananmu enak-enak. Mana ada surga seperti itu? Dan mana surga buat aku yang katanya aku ini kafir Yahudi? Ini adalah jannatul kafir. Mana surga buat aku kalau dibanding dengan neraka yang kau dikatakan Nabi Muhammad ada padamu? Maka Al-Habib Abu Bakar Al-Adni beliau mengatakan, wahai Yahudi, dibanding dengan apa yang Allah akan sediakan untukku nanti di surga, niscaya semua yang kau lihat ini adalah penjara. Dan engkau dibanding dengan neraka yang Allah sediakan bagi orang kafir nanti di akhirat, semua yang kau rasakan dari penderitaan ini adalah surga nantinya, kalau dibanding azabnya nanti di yaumil atau nanti di akhirat. Maka berkata Yahudi tersebut, benar perkataanmu. Kemudian langsung mencium tangannya Habib Abu Bakar Adni, dan kemudian menangis, dan akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan beliau. Semoga Allah mengenalkan kita semua dengan orang-orang soleh di zaman kita, dan Allah berikan karunia kepada kita beradab dengan adab yang baik dengan mereka dan husnudzan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin.